Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah redai. Menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu, khasnya ilmu tafsir Al-Quran, adalah sangat disukai oleh Allah. Sebab kita bersedia untuk mendengar kalamullah ditafsirkan. Kalamnya, Al-Quran kalamullah. Lalu kita ingin ambil tahu banyak tentang apa yang Allah kehendaki dalam Al-Qurannya. Jangan bersikap seperti ahli kitab yang diberi oleh Allah kitab dari langit, tapi mereka selewengkan. Rasul yang diutus, mereka tolak. Itu sebabnya sesuai dengan topik kita pada hari ini, sikap kafir ahli kitab dan akibat perbuatan mereka. Bagaimana sikap ahli kitab terhadap kebenaran yang datang dari ilahi? Apakah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus, ataukah Al-Quran yang telah diturunkan untuk dijadikan panduan bagi umat akhir zaman? Bagaimana sikap mereka? Nah, secara tidak langsung kita umat Islam diberi oleh Allah panduan. Jangan ikut sikap golongan itu. Sebab mereka telah mendapat laknat Allah. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini. Laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Ayat yang akan membahas bab ini bermula dari ayat 48 sampai 52 dari surat An-Nisa. Kalau ayat-ayat terdahulu, yaitu pelajaran kita semalam, Allah melaknat ahli kitab karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka menerima kebenaran. Lalu pada ayat yang akan kita bahas hari ini, perkara yang sangat dibenci oleh Allah adalah syirik. Ayat ini yang selalu Ustaz baca, yaitu tentang bahaya syirik. Ia adalah dosa besar yang paling besar dari semua dosa besar. Sehingga Allah tidak bersedia untuk memaafkan siapa yang terlibat dengan syirik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia, yakni Allah, mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, jadi Allah tidak akan ampun dosa syirik. Tapi Allah bersedia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maksudnya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ini memberi makna dosa syirik adalah dosa-dosa besar yang paling besar yang Allah sangat murkai. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Jawabnya singkat saja. Karena dia telah mencemari hak Allah. Ustaz bawa sedikit pertanyaan Nabi kepada Muaz. Wahai Muaz, tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap manusia? Dan apa pula hak manusia terhadap Allah? Muaz bin Jabal secara sopan menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tak tahu nak jawab, wahai Rasul. Allah dan Tuanlah yang lebih tahu. Lalu Nabi explain. Kata Nabi, hak Allah terhadap hamba yang mesti hamba tunaikan, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan. Dengan kata lain, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan buat syirik. Itu dia. Adapun hak hamba terhadap Allah, hamba tersebut akan dimasukkan syurga selagi mereka tidak berbuat syirik. Cukuplah hadis sahih itu kita jadikan sebagai jawapan mengapa Allah marah sangat bila orang menyekutukan Allah. Sebab dia ada kaitan dengan mencemari hak Allah. Mendakwa Allah ada anak, mendakwa Allah ada isteri, semuanya itu perbuatan syirik. Percaya seseorang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah, seperti percaya ramalan bomo, syirik. Sebab yang tahu perkara ghaib hanya Allah. Kata Imam Ibn Katsir, yang dimaksudkan dengan syirik yang Allah tidak akan ampun, bukan bermakna Allah tidak ampun sama sekali. Bukan. Syirik yang Allah SWT tidak akan ampun bila dilakukan oleh manusia
yaitu syirik yang dia bawa sampai dia mati ketika menemui Allah kelak di akhirat. Dengan kata lain, syirik yang dia tidak tobat sebelum dia mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali kita pun pernah buat syirik juga. Pernah pakai tangkal, pernah percaya ramalan bomo, pernah ini dan itu. Syirik juga. Tapi sekarang kita sudah tobat. Nah, orang yang tobat tidak ada hukum lagi. Yang dimaksudkan syirik, ya Allah tidak akan ampun ni, bila dia mati, sampai mati, dia tidak tobat dari perbuatan-perbuatan syiriknya. Itu sebabnya nasihat Ustaz. Bila kita sakit, berat macam manapun sakit kita, kanser, sudah sampai stage 4, yang biasanya mati. Jangan sampai hilang pertimbangan. Rawatlah. Jangan tak rawat, rawatlah. Melalui perubatan moden ke, dioperasi ke, di kemo ke, makan obat-obat tertentu ke, atau rawatan alternatif. Minta dirawat oleh orang-orang yang memang pakar dalam hal itu, seperti para ustaz yang dapat membacakan ayat-ayat Quran yang dipanggil dengan ruqyah, sebagaimana yang Ustaz telah tulis di dalam buku yang Ustaz terjemahkan, Alij Nafsak bil Quran, yang Ustaz terjemahkan, rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Ada menyebut pada bab yang ke-9, yaitu rawatan terhadap kanser. Baca pada air minum, kalau tak salah 24 jenis ayat-ayat Al-Quran, diikuti dengan doa, amalkan, minum, mandi dengan campuran air tersebut. Boleh dibaca pada minyak zaitun untuk digosok pada bahagian yang sakit dan lain-lain. Sila baca buku tersebut yang Ustaz alih bahasa ke rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Semuanya boleh. Tapi jangan pergi kepada dukun-dukun, bomo-bomo dengan ramalan begini-begini, menuduh si anu. Sebab bila kita datangi kepada bomo-bomo yang demikian ciri-cirinya, suruh pakai tangkal lah, suruh sembelih ayam lah, ini itu, semuanya itu boleh membawa kepada syirik. Bayangkan, andai kata kita dalam rawatan tersebut meninggal dunia, itu sudah dikategori sebagai mati dalam syirik. Na'udzubillah. Itu syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik, sama ada dosa besar atau kecil, akan diampuni oleh Allah jika ia berkehendak. Kalau syirik tadi, Allah tidak ada ampun. Allah tidak akan ampun kalau tidak bertobat. Sebelum mati ya. Jangan sudah nazak baru nak tobat. Nyawa sudah tinggal satu lagi seperti nyawa ikan. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari dosa syirik. Ketika itu baru minta tobat, Allah tak terima. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innallaha
yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selagi dia belum nazak. Tagarghar ini iaitu suara bercampur lendir. Nama lainnya sakaratul maut, mabuk mati. Nama lainnya juga nazak, nyawanya dekat akan dicabut. Bila tobat pada waktu itu, tobatnya tak diterima. Ada limitnya tobat itu diterima. Nah, dalam keadaan sihat-sihat seperti ini, berdoa pada Allah. Allah kabulkan. Nanti kita akan bawa ayat Quran bahwa Allah bersedia memaafkan semua jenis dosa, termasuk syirik. Tapi itu hendaklah dilakukan sebelum mati. Adapun dosa-dosa kecil atau dosa selain daripada syirik, Allah Subhanahu wa taala boleh maafkan jika Allah berkehendak. Dalam istilah agama, dalam istilah akidah dipanggil dengan ala masyiatillah, terserah pada Allah. Dosa minum araknya ke, dosa judi ke, dosa berzina ke, itu bukan syirik. Dosa-dosa itu boleh dimaafkan oleh Allah. Boleh dimaafkan oleh Allah. Jika Allah berkehendak. Sebab itu bukan syirik. Sebab dosa-dosa itu dia boleh dihapus oleh Allah dengan hasanat, dengan banyak berbuat baik. Boleh juga dihapus oleh Allah dengan masaib, iaitu musibah-musibah yang menimpa. Yang dengan musibah tersebut dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa tersebut juga boleh dihapuskan oleh Allah dengan doaul mukminin, doa orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah si fulan itu. Jika Allah terima, orang tersebut akan diampunkan oleh Allah. Tapi ingat, bukan dosa syirik. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah. Wahai Nabi dan orang-orang yang beriman, jangan kamu minta ampun kepadaku orang-orang yang mati dalam syirik, walaupun dia dari kalangan kaum kerabatmu sendiri. Syirik tidak akan dapat diampun oleh Allah dengan doa. Mesti orang berkenaan yang mohon sebelum mati. Itu sebabnya mengapa saudara mara kita yang mati dalam kafir, kita tidak boleh doa untuk keselamatan mereka. Tak boleh. Nah, satu lagi, kalaupun ada dosa zina, minum arak, berjudi, ada kemungkinan di akhirat nanti Allah beri syafaat melalui seseorang. Syafaat maknanya pertolongan. Terutama syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi ayat yang sangat menggerunkan. Apa kata Allah? Pada ayat 72 Al-Maidah. May yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar.
pada ayat ini ada kekurangan terjemahan. Minta maaf. Sebab ia bermula laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa al-Masih itu adalah Allah. Innallaha huwal masih. Itu yang Ustaz terlepas pandang. Tapi sambungannya betul. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ini terjemahannya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Makna mempersekutukan sesuatu dengan Allah maknanya buat syirik, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali dia minta ampun sebelum dia mati. Ini ayatnya. Ustaz selalu baca ayat ini. Yaitu ayat 53 dari surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah banyak melakukan dosa. Katakan, hai Muhammad, pada hamba-hambaku yang telah banyak menzalimi dirinya, yakni telah banyak buat dosa. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Lalu disebut oleh Allah, mengapa jangan fras? Jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah bersedia memaafkan semua dosa. Jami'a. Semua dosa. Kata ulama tafsir, termasuklah dosa syirik. Tapi dengan syarat. Kena minta ampun sebelum mati. Dan Allah sebut sifatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia, yakni Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Manusia saja yang tak tahu disayangi oleh Allah. Enggan. Malah ada orang yang mengatakan itu syirik, itu syirik, itu syirik. Ustaz itu dibenci. Apalah ustaz tu, tak ada kata lain, syirik, syirik, syirik. Padahal apa yang kita katakan, Allah yang katakan. Bukan kita. Begitulah pandainya syaitan menggoda manusia. Sebab dari satu sisi, banyak macam manapun ibadat seseorang, hatta naik haji 10 kali, hatta pergi umrah 50 kali, hatta tiap minggu puasa Senin Khamis, sedekah, infak, zero bila ada syirik. Allah berfirman pada ayat 63 surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu, dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi.
Bukan kita yang cakap, Allah yang cakap. Jadi hajinya sekian kali, umrahnya sekian kali, zero. Tidak ada value. Gara-gara ada syirik. Yang dia tidak tobat sebelum dia mati. Masih tak percaya. Itu sebab bila belajar agama ini, belajarlah kepada mana-mana ustaz yang bawa dalil dari ayat Quran dan hadis Nabi. Mereka bukan cakap suka-suka hati. Jadi Allah sebut pada ayat tadi, jangan fras akan rahmat Allah. Dan dalam kuliah subuh Sabtu yang lalu, Ustaz ada bahas 3 syarat untuk mendapat rahmat Allah. Berdasarkan ayat 218 dari surat Al-Baqarah, yaitu iman yang tidak bercampur syirik, hijrah, dan amal saleh. Bila 3 perkara itu ada pada seseorang, orang tersebut layak mendapat rahmat Allah. Jadi orang yang berbuat syirik, mereka tidak akan mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Ini satu lagi. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang mendakwa dirinya bersih. Ini satu lagi. Mengundang kemurkaan Allah. Dia declare, sayalah orang yang paling baik. Ini ayatnya. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat ini pada asalnya ditujukan kepada ahli kitab Yahudi. Bukankah Yahudi pernah declare mereka lah the chosen one, orang yang paling dikasihi dan disayangi oleh Allah, umat yang terbaik? Bukankah orang-orang Yahudi termasuk Nasrani mendakwa tidak ada yang layak masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasrani? Bukankah mereka mendakwa bahawa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka? Bukankah mereka mendakwa hanya mereka saja yang layak masuk syurga? Ini maknanya Allah tegur. Kau tak tengok ke, hai Muhammad, orang yang telah membersihkan dirinya, kononnya mereka tak ada dosa. Padahal sebenarnya orang yang bersih itu, selagi dia ikut kehendak Allah dan kehendak Rasul. Yahudi dan Nasrani, kehendak Allah ditolak supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditolak. Nah, pada masa yang sama pula mendakwa dirilah yang paling suci. Allah Subhanahu wa taala
membantah keras dakwaan mereka karena pembersihan diri mereka, at-tazkiyah. Tazkiyah ini membersih. Dalam bahasa harian, tazkiyah ini rekomendasi. Ustaz selalu diminta untuk memberi tazkiyah untuk pelajar-pelajar yang tamat SPM atau yang setaraf, lalu mereka ingin belajar di Arab Saudi, sama ada Islamic University Madinah atau Universiti Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, atau Universiti Malik Abdul Aziz di Jeddah, atau Universiti Ummul Qura di Mekah. Karena Ustaz lulusan sana lalu pihak universiti sana, kamu ketika memohon perlu mendapat tazkiyah dari 2 orang. Nah, Ustaz salah seorang daripadanya. Karena selain belajar di Arab Saudi 8 tahun, dikirim ke Malaysia juga bekerja di kedutaan Arab Saudi. Jadi rekmen kita itu diambil kira. Ustaz tidak kata ya pasti diterima, tidak. Maknanya diambil kira lah tazkiyah. Tazkiyah ini maknanya rekomendasi. Kita mengatakan bahwa anak ini baik, ini syahadahnya, silakan untuk dinilai. Cuma saya sangat mengharapkan kiranya student ini diterima untuk belajar di universiti yang Anda kelola. Itu tazkiyah. Tapi tazkiyah di sini nih, ada orang yang membersihkan dirinya sendiri. Hari ini pun banyak kita lihat, walaupun telah ternyata salahnya, dia tetap mengatakan dirinya yang terbaik untuk jadi pemimpin. Itu maknanya orang yang coba membersihkan dirinya. Padahal semua orang tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Allah membantah keras dakwaan mereka, yakni ahli kita, karena pembersihan diri, tazkiyah. Sebab tazkiyah maknanya amal saleh, amal baik. Bukan dengan dakwaan. Saya orang baik, saya orang baik. Sebagaimana dakwaan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh hanya beberapa hari saja. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena hanya Allah yang membersihkan diri insan. Yang dia kehendaki dengan taufiknya, dengan izinnya. Untuk melakukan amal saleh. Dan hidayahnya kepada akidah yang betul. Serta adab-adab yang mulia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Orang yang mendapat hidayah Allah, restu Allah, sehingga kita belajar tafsir, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ikut, buat dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, buat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan itu tuh yang layak dikatakan sebagai orang yang bersih. Yang dibersihkan oleh Allah. Kemudian Allah sebut bagaimana sikap orang Yahudi. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa kafa bihi ithman mubina.
Coba dengar apa kata Allah. Perhatikanlah, hai Muhammad. Perhatikanlah, wahai Muhammad. Betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Allah tak pernah sebut mereka itu garanti masuk syurga. Mereka kata, syurga hanya untuk kami. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Kamilah orang pilihan. Bila kita sebut Bani Israel itu manusia pilihan, memang ada dalam Al-Quran. Anni faddaltukum 'alal 'alamin. Pernah Allah menyebut Bani Israel itu Allah beri kelebihan mengatasi seluruh alam. Tapi kata ulama tafsir, seluruh alam itu zaman itu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya diangkat. Sebab ayat itu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, hai umat Muhammad, adalah umat yang terbaik yang Allah pernah keluarkan di atas muka bumi. Jadi ayat yang pertama tadi, Allah kata bahwa Allah telah lebihkan Bani Israel untuk zaman itu. Tapi untuk keseluruhan zaman, tidak ada yang boleh lawan kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad dari kalangan umat ittiba'. Bukan umat dakwah saja, bukan umat istijabah, tapi umat ittiba' yang mau mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ayat ini Allah memperkuatkan lagi bantahannya terhadap Yahudi dan Nasrani. Atau kena ingat ini, atau sesiapa saja yang mendakwa demikian. Allah murka bukan karena dia Yahudi atau Nasrani, bukan. Karena sifatnya. Oleh sebab itu, walaupun dia umat Muhammad, tapi mendakwa macam ini, tak boleh. Oh, saya ni orang suci. Tak boleh. Atau siapa saja yang mendakwa demikian. Mau contoh? Ustaz bagi contoh. Ada tak kelompok-kelompok tertentu? Saya ini keturunan Nabi. Keturunan bukan ukuran. Yang jadi ukuran itu macam mana imannya dan amal salehnya. Satu lagi contoh. Orang Melayu mesti selamat. No. Lalu kita hina suka-suka hati orang Cina. Kita hina suka-suka hati orang India, Bangladesh, Myanmar. Bukan itu ukuran bersihnya seseorang. Ukuran bersihnya seseorang sampai di mana? Dia ikut Allah dan Rasul. Ustaz buat contoh. Orang Arab mulia bukan karena kearabannya, tapi karena para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali menerima Islam sepenuhnya yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia bukan karena kearabannya. Bukan.
karena mereka terapkan dalam diri mereka, dalam pemerintahan mereka, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Bila kita kiaskan, apa kata Nabi? La fadla li Arabiyyin 'ala al-a'jami illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Takwa. Oleh sebab itu bila kita kiaskan, orang Melayu mulia bukan karena kemelayuannya, tapi sampai di mana kedekatannya dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Minta maaf ya, jangan marah. Ustaz juga orang Melayu. Cuma asalnya Melayu Riau. Orang Arab mulia dipandang tinggi di mata Tuhan, bukan karena Arabnya. Ini ternyata Bilal bin Rabah, orang Afrika, hitam legam, backgroundnya hamba abdi, tidak ada rupa, tidak ada harta, lebih mulia di mata Tuhan daripada uncle Rasul yang handsome bernama Abu Lahab. Fahami itu. Oleh sebab itu, orang Melayu jangan declare mereka lah orang yang diridai Allah. Enggak. Orang Melayu hanya akan mulia bila mereka itu ikut. Itu sebabnya kita perlu belajar Quran, perlu belajar hadis. Barulah layak, barulah kita layak menjadi orang yang suci dalam pandangan Allah. Ustaz kira itu kita dah faham dah. Nah, ayat second last. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kita terjemahkan dulu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari kitab? Ini ahli kitab yang dapat Taurat, dapat Injil. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Makna asal jibt ni kepada sihir. Taghut itu pula syaitan. Dan mengadakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ayat ini berbalik kepada pelajaran kita semalam. Apa dia Pak Ustaz? Seorang Yahudi Madinah bernama Ka'ab bin Ashraf datang kepada Abu Sufyan, ketua musyrik Mekah. Ketika ditanya oleh Abu Sufyan, menurut kamu yang banyak ilmu, banyak baca, kami ini buta huruf, kurang banyak ilmu. Agama siapa yang lebih benar? Agama kami ke menyembah berhala atau agama Muhammad? Lalu Ka'ab bin Ashraf Yahudi itu bertanya, tolong sebut apa agama kamu? Kami punya Tuhan yang banyak. Kami beri makan jemaah haji. Kami beri mereka minum. Kami menghubungkan silaturahim. Agama kami lebih lama dari agama Muhammad. Lalu Yahudi itu menjawab,
agama kamu menyembah berhala lebih baik daripada agama Muhammad. Tu dia. Tu dia. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini. Itu sebabnya mengapa Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu, ajaran-ajaran yang tidak ada asasnya, itu yang dibela. Ajaran yang ada asasnya dari Quran dan Sunnah dicemooh, dicaci, diambil tindakan. Lebih kurang sifat Yahudi lah itu. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, bila nak cari ilmu, bila ingin belajar agama, kita hendaklah belajar dengan dalil, dengan hujah. Jangan ikut musyrikin, jangan ikut ahli kitab. Apa pula musyrikin, Pak Ustaz? Musyrikin lebih membangga-banggakan nenek moyang. Dah, ini agama nenek moyang sudah berkurun-kurun. Lebih lama. Jangan ambil kesimpulan mentang-mentang ajaran itu lebih lama, maka ajaran itulah yang paling benar. No. Bukan itu ukuran. Yang jadi ukuran, ada hujah ke atau tidak. Macam itulah Ustaz nasihatkan kepada para pemirsa. Ustaz tidak kata semua yang datang dari nenek moyang itu tak elok. Bukan. Bila nyata-nyata bercanggah ajaran nenek moyang dengan Quran dan Sunnah yang kita baru tahu, dengan lapang dada tinggalkan ajaran nenek moyang. Bila kita berpegang dengan ajaran nenek moyang walaupun bercanggah dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, yakni Quran dan Sunnah, itu bermakna kita tak banyak beza dengan Arab jahiliyah. Akhirnya menjadi Melayu jahiliyah. Taklid buta. Minta maaf kalau bahasa ini kelihatan seperti kasar. Hakikatnya macam itu. Begitu juga Yahudi dan Nasrani jangan diikuti karena mereka telah declare merekalah orang yang terbaik. Padahal mereka tidak taat Allah dan tidak taat Rasul. Allahu Akbar. Lihat pengajaran ayat. Itu sebabnya ilmu ini kita tidak akan dapat kalau hanya sekedar baca Quran. Jangankan baca Quran, kita baca saja dia punya terjemahan harfiah pun belum faham. Direct translation, mana ada penjelasan seperti ini? Itu sebab kita perlu kepada tafsiran untuk membolehkan kita tadabbur, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Ini ahli kitab lagi, Yahudi dan Nasrani. Mereka percaya kepada Jib dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahawa mereka itu adalah lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Apa bezanya dengan kata-kata sesetengah ustaz hari ini? Alah, apa yang kamu amalkan selama ini kan sudah diamalkan oleh nenek moyang turun-temurun. Apa yang disampaikan itu ajaran baru, itu Wahabi. Jangan dengar. Wujud tak? Dia bukan melihat kebenaran itu berdasarkan dalil. Nenek moyang sampai berani mengatakan, kalau begitu nenek moyangmu masuk neraka semualah. Yang keluar ini dari mulut sesetengah ustaz. Ustaz kena sebut perkara ini. Berapa banyak orang awam yang akhirnya terpedaya. Itu sebabnya Ustaz ucapkan syabas
tahniah pada ibu-ibu dan bapa-bapa yang istiqamah dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Bila ada perbezaan pendapat, kita bertolak ansur. Sebab perbezaan ini ada dua. Ada perbezaan besar, asas, prinsip, ada furuk, cabang-cabang. Yang cabang-cabang ini kita boleh bertolak ansur. Kamu tak buat begitu, silakan. Saya buat begini, silakan. Tapi perkara-perkara asas, ini dia. Sebahagian mufassir mengartikan jib dan tagut itu adalah nama dua berhala yang disembah oleh orang-orang kafir musyrikin kaum Quraisy di Mekah waktu itu. Ada pula yang mengatakan tagut itu adalah syaitan. Syaitan memang suka kalau kita tidak mau dengar cakap Allah dan cakap Rasul. Sebab syaitan itu maknanya jauh dari kebenaran. Demikianlah sikap ahli kitab ketika berusaha untuk mendapat simpati dan kerjasama orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya, tahu tak akhirnya? Akhirnya Yahudi yang cakap macam itu, agamamu best, better dari ajaran Muhammad. Akhirnya orang Yahudi Madinah mendapat sokongan padu daripada orang-orang kafir Madinah. Akhirnya muncullah peperangan Ahzab. Ahzab itu maknanya beberapa kelompok bersatu. Yahudi bantu musyrikin, musyrikin bantu Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncullah perang Ahzab. Nah, ayat yang terakhir itu sebabnya kita umat Islam diingatkan oleh Allah. Jangan kita berani declare kitalah yang terbaik. Jangan. Sebab Allah kata pada surat Al-Kahfi ayat 104. Ini ayatnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat ini memperjelaskan lagi sikap Yahudi pada ayat sebelumnya. Katakan, hai Muhammad, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya di akhirat nanti? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Zero. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Hajinya sekian kali, puasanya sekian hari, salat wajib, salat sunat, nafkah, sedekah, wakaf. Mereka anggap itu semuanya amal baik. Memang amal baik pun. Tapi bila keyakinan mereka sudah rosak, terutama terhadap syirik, itu semua sia-sia belaka. Pengajaran yang dapat diambil dari kisah di atas ialah kita dilarang keras menggadaikan kebenaran. Jangan gadaikan kebenaran yang kita yakini hanya karena didorong oleh perasaan hasad dan atau dengki atau terlalu tamak dengan kesenangan di dunia yang sementara ini. Jangan. Sikap tersebut hanya akan merugikan kita sendiri. Semua amalan kita akan sia-sia walaupun kita mendakwa bahwa kita telah berbuat sebaik-baiknya. Apalagi akibat dari sikap tersebut, kita akan mendapat laknat dan kutukan daripada Allah. Ini dia ayat yang terakhir. Walaupun kita bukan Yahudi dan Nasrani, kita juga bukan musyrikin.
Tapi bila sifat mereka itu kita miliki, musyrikin, Ustaz buat contoh, terlalu fanatik dengan amalan nenek moyang. Itu dia dakwaan orang-orang musyrikin. Yahudi dan Nasrani pula, mereka mendakwa merekalah orang yang paling mulia, yang tak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Merekalah orang yang paling baik. Bila dua sifat kafir ini, sama ada musyrikin atau ahli kitab, orang tersebut akan mendapat laknat Allah. Ingat ya, sebelum Ustaz terjemahkan ayat ini, kaedah utama ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan sempena sikap Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Tapi pengajarannya bukan untuk mereka saja. Pengajaran yang ada dalam ini juga termasuk orang-orang yang mengikuti sifat dan sikap mereka yang akan dilaknat oleh Allah. Ini ayatnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Makna laknat ialah dijauhkan dari rahmat Allah. Dan siapa yang mendapat laknat daripada Allah, niscaya tidak seorang pun yang boleh menolongnya dari siksaan di dunia, apalagi siksaan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih kurang 55 minit kita telah bahas topik tersebut. Yaitu sikap ahli kitab dan akibat perbuatan mereka yang kita perlu ambil sebagai sempadan. Jangan jadikan teladan, jadikan sempadan. Jangan miliki sifat-sifat yang ada pada Yahudi, sebab akhirnya dilaknat oleh Allah. Maka pada sesi berikutnya kita akan jawab beberapa soalan secara singkat. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Facebook. Bagus juga Ustaz jawab. Seolah-olah bertanya tentang bagaimana memilih pemimpin. Ustaz akan jawab sesuai dengan ilmu yang ada pada Ustaz tentang Quran dan Sunnah Nabi serta pandangan fuqaha. Ustaz tidak mau memihak pada mana pihak, tapi memihak kepada kebenaran. Macam mana hendak memilih pemimpin? Yang dia tanya, bolehkah wanita menjadi pemimpin tertinggi negara? Pertanyaannya pendek saja. Sebab saya lihat sungguh banyak wanita-wanita yang juga terlibat mencalonkan diri. Malah Ustaz akan jawab lebih daripada itu. Bukan hanya wanita boleh dipilih.
Orang kafir juga boleh dipilih, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kita perlu tahu, hadirin dan hadirat, perlu maklum, perlu tahu kepimpinan ini dalam Islam ada dua. Ada yang namanya wilayah ammah, kepimpinan umum yang mengatasi segala kepimpinan. Yang kedua, wilayah khas. Coba kita belajar dalam konteks ini. Wilayah ammah iaitu orang yang memegang tampuk pemerintahan paling tinggi. Wanita tak boleh pegang kedudukan itu. Wanita tidak layak menjadi pucuk pimpinan tertinggi dalam satu-satu negara, presiden ke, perdana menteri ke, sebab keterbatasan yang ada pada mereka. Itu sebabnya wanita tak boleh jadi imam. Kecuali mengimami sesama wanita saja. Ada halangan haidnya, ada halangan nifasnya, dan lain-lain. Tetapi wanita tidak menjadi kesalahan bila mereka ada kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, sebagai menteri ini, menteri itu, sebagai ketua bahagian ini, ketua bahagian itu dibolehkan menurut pandangan majoriti ulama Islam. Yang tak boleh hanya wilayah ammah. Begitu juga kalau Ustaz tidak jawab. Orang kafir boleh tak dipilih, Pak Ustaz? Boleh. Asalkan jangan pegang wilayah ammah yang menjadi policy maker, kebijaksanaan suatu negara dipegang oleh orang kafir, no. Sebagai menteri, menteri luar ke, mesti dalam negeri ke, menteri perumahan ke, menteri kehutanan ke, menteri itu adalah wilayah khasah sesuai dengan kepakaran mereka. Menteri ekonomi ke, hukumnya boleh. Sebagaimana syarat-syarat yang kita telah belajar dalam tafsir. Di mana orang kafir yang kita pilih itu adalah orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita. Orang-orang kafir yang tidak berusaha untuk mengeluarkan kita dari negara kita. Itu kita dah belajar dalam tafsir. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, mereka tidak memusuhi kita secara terang-terangan. Mereka tidak berusaha mengusir kita dari negeri atau tempat kita. Maka orang kafir boleh dipilih. Tapi dengan syarat wilayah khasah, bukan pemegang tampuk pemerintahan yang tertinggi. Ustaz kira ini jawaban Ustaz tentang siapa yang sepatutnya kita pilih. Ringkasnya, memilih wanita boleh, memilih orang kafir juga boleh, dengan memenuhi syarat tadi. Yang penting bukan wilayah ammah. Mereka hanya boleh pada wilayah khasah. Wallahu a'lam. Ini pandangan Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, bila kita beli emas gold bar, lalu kita letakkan di ar-rahnu,
pajak gadai secara Islam kan namanya ar-rahn. Bila harga emas naik, kita kolek untungnya. Contoh, harga emas yang kita letakkan di ar-rahnu gadai Islam itu naik RM3. Sedangkan kita ada 10 gram sebagai contoh. Bila naik RM3 harganya, kita boleh kolek dari ar-rahnu RM30. Sedangkan modal kita tidak terjejas, tidak berkurang. Pertanyaan, boleh tak Pak Ustaz? Pertama, Ustaz perlu akui, bidang Ustaz bukan bidang ini. Tetapi Ustaz yakin, kalaulah ar-rahnu yang dipanggil dengan gadai Islam, pergadaian Islam ini, maknanya sudah Islami. Mereka dipegang oleh orang-orang yang memang pakar dalam bab ekonomi Islam. Ustaz bukan bidang itu. Cuma Ustaz yakin, perkara tersebut, kalau mereka board dah mengatakan boleh, Ustaz cenderung untuk mengatakan ianya boleh. Sebab ia sudah menjadi polisi ar-rahnu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, bolehkah kita gabungkan antara doa Ashabul Kahfi dengan doa istikharah? Hadirin dan hadirat, beberapa hari yang lalu Ustaz dah sebut, iaitu pada hari Ahad yang lalu, ketika bercakap tentang doa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sebelum masuk gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kepada kami dari sisimu rahmat, dan jadikanlah usaha kami ini berakhir dengan baik. Itu sebabnya berkat dari doa itu, Ashabul Kahfi selamat. Walaupun ditidurkan oleh Allah 309 tahun, mereka tidak mati. Allah selamatkan akidah mereka. Itu sebabnya kata para ulama, bila kita ingin membuat satu-satu pilihan, baca doa itu. Tidak masuk universiti ini ke, atau nak masuk fakulti ini ke, fakulti itu, tidak sekolah di Mesir ke, tidak sekolah di Jordan ke, di sekolah di Arab Saudi, istikharah. Dan baca doa itu. Istikharah maknanya minta pilihan Allah. Sebab Allah yang tahu future kita, masa depan kita. Dan kita minta masa depan kita itu berakhir dengan kebaikan. Jadi jawapan singkat tidak ada salahnya. Doa Ashabul Kahfi digabung dengan doa istikharah, minta pilihan Allah. Lagi bagus. Pak Ustaz, betulkah Pak Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka makan buah semangka? Lalu dikatakan dalam hadis tersebut, selain buah semangka adalah kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dikaitkan air semangka itu adalah air syurga. Kemanisan buah semangka itu adalah manis dari syurga. Bila seseorang yang makan buah semangka walaupun secebis,
Allah akan keluarkan daripadanya bermacam-macam penyakit, dan dengan makan buah semangka Allah beri dia bermacam-macam kesembuhan. Bukan hanya itu. Bila makan buah semangka, Allah angkat derajatnya 10 derajat lebih tinggi, dan 10 dosa dihapuskan oleh Allah. Sahih atau tidak, Pak Ustaz? Hadis tentang kelebihan buah semangka. Pertanyaan ini sudah 2 hari yang lalu, Ustaz coba cari. Tidak ada dalam satu-satu pun. Tidak ada satu pun dari kitab-kitab hadis yang masyhur, yang muktabar, yang muktaraf, tak ada menyebut tentang kelebihan ini. Oleh sebab itu, Ustaz lebih yakin ini bukan hadis. Walaupun kita tak nafikan, buah semangka banyak khasiatnya. Tapi sampai mengatakan, bila makan walaupun secebis, berpuluh-puluh penyakit Allah akan hilangkan. Allah akan angkat derajatnya menjadi tinggi. Allah akan ampun dosa-dosanya. Tidak. Tidak pernah disebut oleh Nabi dalam hadis sahih satu pun. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan, Pak Ustaz. Jika seseorang itu sakit, dikatakan dalam hadis, dia akan didatangi oleh 4 malaikat bila sakit. Malaikat pertama akan cabut selera makannya. Tak ada selera makan karena dicabut oleh malaikat pertama. Malaikat kedua akan cabut rezekinya. Yang ketiga, malaikat yang ketiga cabut kegantengannya, kehandsomannya, kecantikannya. Muka jadi pucat, lesu. Kegagahannya dicabut oleh malaikat ketiga. Dan malaikat keempat akan cabut daripadanya segala dosa-dosanya. Pertama, malaikat akan cabut selera makannya. Yang kedua, malaikat akan cabut rezekinya. Yang ketiga, malaikat akan cabut kecantikannya, ketampanannya. Dia jadi pucat. Dan yang keempat, malaikat akan cabut dosa-dosanya. Bila ditakdirkan manusia itu sembuh, maka hanya 3 saja malaikat akan datang kepadanya. Yang pertama akan kembalikan selera makannya. Yang kedua akan teruskan dia mendapat rezeki yang dicabut. Dan yang ketiga, Allah pulihkan ketampanannya, kecantikannya, karena dah sehat. Dan malaikat keempat tidak datang. Dengan membawa makna dosanya dengan sakit itu memang terhapus. Itu sebab malaikat keempat tidak datang kepadanya. Pertanyaan, sahih atau tidak hadis ini? Ini juga sama dengan hadis makan semangka dan fadilatnya tadi. Tak pernah Ustaz jumpa. Tak pernah ketika belajar dulu berpuluh-puluh tahun di 4 universiti. Universiti Islam Indonesia, Universiti Islam Madinah, Universiti Islam Muhammad Ibn Saud. Tak pernah seorang ustaz pun bercakap tentang hadis ini. Itu tidak bermakna tidak ada. Tapi ustaz cari bermacam-macam kitab tidak disebut tentang
Walaupun kita tak nafikan, terdapat memang hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang sakit itu sebenarnya adalah nikmat. Itu sebabnya para sahabat ucap sampai 4 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antara lain, dengan sakit itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba imra'an ibtala." Allah apabila sayang kepada seseorang, Allah akan timpa dia musibah, termasuk sakit. Hadis lain, tak seorang pun yang ditimpa musibah, niscaya Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun sekedar tercucuk sumba di kulit arinya. Sekecil itu musibah, sudah ada alasan bagi Allah untuk memaafkan dosa-dosanya. Yang itu sahih. Adapun yang 4 malaikat tadi itu tidak. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan selanjutnya layak mendapat syurga Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, terutama dosa syirik. Dan ampunkanlah sifat keterlaluan kami dalam semua urusan kami. Dan berilah kami ketetapan dan istiqamah dalam ajaran-Mu. Dan menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar sifat-sifat utama musyrikin dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang dengan sikap demikian mereka akhirnya mendapat laknat dan kutukan daripada Engkau, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu kami walaupun bukan ahli kitab, walaupun bukan musyrikin, kami juga terdedah dengan ancaman yang sama jika kami memiliki sifat-sifat yang ada pada mereka. Sifat musyrikin Mekah terlalu tertakluk atau terikat dengan warisan nenek moyang mereka, sehingga enggan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani Engkau murka dan laknat mereka karena mereka senantiasa mendakwa diri mereka suci. Kononnya mereka saja yang layak masuk syurga. Mereka tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari. Merekalah umat pilihan. Hindarkan kami, ya Allah, daripada sifat tersebut yang akhirnya mengundang murka-Mu dan laknat-Mu. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami
kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya dan berilah kami kekuatan untuk menjauh kebatilan itu sejauh-jauhnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah ya Allah, jangan Engkau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, berilah kami pemimpin-pemimpin yang baik dari kalangan kami. Dan janganlah Engkau jadikan pemimpin-pemimpin untuk kami orang-orang yang tidak baik dari kalangan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.